dengan para medis. Jadi kalau ada butuh pernapasan atau sakit jantung mendadak atau apapun, itu langsung diinformasikan saja jenis pasien ini seperti apa, membutuhkan pelayanan seperti apa. Selain itu, dengan menghubungi orang yang sama, kami juga mempunyai daftar lengkap pendonor darah segala tipe darah yang bisa insya Allah dalam kondisi emergensi menyumbangkan darahnya dengan titik penyumbangan darah langsung di TNI pusat di kota. Itulah layanan yang diberikan oleh kami. Insya Allah kami bisa memberikan beberapa program lagi untuk dapat melayani umat yang terbaik. Demikian dari saya. Selanjutnya pada malam hari ini kita telah ada di sekitar kita Ustadz muda dari MTS Matla'ul Huda, yaitu Siswanto Pataya, yang akan memberikan pesan-pesan kepada kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa suruh? Manda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulun nabiyul karim wa yang pertama dan terutama, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi sebagaimana telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat beriring salam kita tumpahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar, rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan sholawat yang kita panjatkan kepada beliau bisa mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbicara tentang 5 hal yang merusak pahala di ibadah saum Ramadan. Yang pertama, orang-orang selalu melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan niat, tetapi tidak mengetahui apa yang merusak saum atau yang merusak puasa Ramadan. Puasanya tidak batal, melainkan pahalanya yang merusak. Dari Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsatu asya'a tukhbitul shaum." 5 perkara yang dapat merusak pahala di bulan Ramadan. Yang pertama, kadzib, dalam artian yaitu berbohong. Di dalam mengamalkan ibadah saum Ramadan, seseorang dilarang untuk mengucapkan perkataan-perkataan bohong atau dusta, sehingga menimbulkan fitnah dalam dirinya ataupun dalam diri seseorang. Maka pahala ibadah saum Ramadan akan merusak karena dengan kalimat-kalimat dusta tersebut. Yang kedua yaitu al-ghibah, menggibah atau menggunjing orang lain, menceritakan tentang aib-aib atau menceritakan tentang kekurangan dan kejelekan orang lain. Padahal kita semua tidak mengetahui bahwa kejelekan yang kita miliki lebih jelek dan lebih buruk dari orang yang kita ceritakan.
Nauzubillah. Yang ketiga, yang dapat merusak pahala di bulan Ramadan yaitu an-namimah atau yang disebut dengan mengadu domba. Seseorang yang tidak memiliki masalah bisa mendapatkan masalah baru karena ada orang yang mengadu domba di antara kami dan di antara mereka. Adu domba ini bisa melalui tangan, bisa melalui lisan, bahkan bisa melalui sosial media. Bahkan adu domba ini bukan hanya antar kelompok, melainkan bisa antar negara. Dari kegiatan adu domba ini, permusuhan akan semakin meningkat, maka silaturahmi akan terpecah belah. Yang keempat yaitu yaminul ghulus atau yang dapat diartikan dengan yaminul ghulus dapat diartikan dengan orang yang tidak mempercayai atau orang yang selalu mengatakan kalimat-kalimat yang membuat orang lain itu tersiksa. Ya. Jadi di bulan suci Ramadan itu perbanyaklah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan jangan lupa dalam bulan Ramadan kegiatan yang pertama harus kita laksanakan dan tidak bisa ditinggalkan adalah mengajak orang dalam kebaikan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Ya, yang minum bulus juga dapat diartikan dengan sumpah palsu. Orang melakukan sumpah palsu yaitu untuk menjadikan dirinya supaya dia benar atau memiliki suatu kelompok atau suatu pihak dan dia ingin membenarkannya. Maka dengan sumpah palsulah dia menyadarkan kepada sumpah palsu itu diri. Jadi jamaah rahimakumullah, berhati-hatilah dengan sumpah palsu. Jangan mengaitkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari kalau kalian berdusta. Tinggalkanlah kata-kata dusta, tinggalkanlah sumpah palsu. 100 kali kalian melakukan kebohongan di muka bumi, tetapi jangan kalian melakukan 100 kali sumpah palsu, karena sesungguhnya sumpah palsu melibatkan Allah di dalam perkara tersebut. Yang kelima yaitu hawa nafsu terhadap kaum jenis. Maka di dalam perkara hawa nafsu ini kita harus kompak. Kaum nisa, kaum wanita, dan kaum pria dan kaum laki-laki harus kompak. Sesama harus membantu untuk menjaga pahala di bulan Ramadan. Kita laki-laki gotong basor, tundukkan pandangan kita, dan kaum wanita jangan memancing amarah nafsu yang keluar dari syahwatnya lelaki. Karena yang menggoda yang tergoda sama-sama berdosa, dan yang paling besar dosanya adalah orang yang menggoda. Jadi 5 unsur orang yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun terkecuali dirinya sendiri adalah menggoda seseorang. Ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya harus menekankan, janganlah menggoda seseorang. Jika diri kalian tidak melakukan saum Ramadan, maka jangan mengajak orang lain atau menggoda orang lain untuk meninggalkan saum tersebut. Maka dari itu, hendaklah kita sering mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir bisa menghilangkan sebuah kemaksiatan di dalam diri kita. Kam min siyami, laysa min siyami illa ju' wal atash. Sekian banyak orang yang berpuasa, sekian banyak orang yang menunaikan ibadah Ramadan, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari sisi Allah, terkecuali hanya ju', lapar, wal atash, dan haus. Sudah dari siang sampai malam kita menahan rasa lapar dan haus, tidak bernilai pahala di sisi Allah. Malah yang kita dapatkan adalah apa? Dosa, dan pahala kita rusak. Maka ketika kita di yaumil akhir nanti meminta pahala kepada Allah, ya Allah, mana pahalaku di dalam aku mengerjakan ibadah saum Ramadan? Maka nanti akan Allah jelaskan dengan secara terperinci kepada kita semua. Dan disitulah kita tidak bisa berkata-kata. Allah telah memberikan kenikmatan pahala yang luar biasa di dalam Ramadan. Kita sendiri yang berusaha. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang akan kamu dustakan? Maka dari itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita sama-sama meningkatkan muhasabah diri kita, memperbaiki diri, takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Ingatlah, kematian akan menjemput kita kapanpun kita berada, kapanpun, dimanapun. Bahkan kita tidak tahu setelah kita menunaikan sholat tarawih, mungkin badan kita langsung roboh, dan mungkin di masjid akan menyanyikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajal akan datang tanpa sepengetahuan kita. Bahkan ajal akan mendatang setiap waktu pasti ada makhluk Allah yang meninggal dunia. Di dalam perkara saum Ramadan ini Allah menjelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada hambaku yang bertanya tentangmu, maka jelaskan, maka katakanlah, sesungguhnya aku itu dekat. Bahkan aku itu lebih dekat dari hablul warid, urat nadi. Allah lebih dekat daripada urat nadi kepada kita. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat perkataan, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru kita dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman di sini yang begitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba 'alaikumus shiyam, kutiba diwajibkan. 'Alaikumus shiyam untuk melakukan saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti yang telah diwajibkan sebagian umat-umat terdahulu agar kamu bersyukur. Maka lakukanlah siam hukum saum kalian dengan baik. Dalam kesempatan kali ini haruslah kita memperbanyak bertafakur kepada Allah, memperbanyak syukur, karena dengan nikmatnya kita masih dapat dipertemukan di dalam masjid yang insyaallah dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir dari saya, apabila di antara kita merasa pernah berbuat salah kepada orang lain, kita pernah memutuskan silaturahmi dengan orang lain, cepat datangi mereka, cepat perbaiki tali silaturahmi. Karena barang siapa memutuskan tali silaturahmi di antara seorang muslim, maka ganjarannya adalah di yaumil akhir nanti dia akan langsung dimasukkan dalam neraka jahannam atau neraka jahannam. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.